Spare Me, Great Lord. Chapter 46 Bahasa Indonesia. Lusu telah memikirkannya sebelumnya, bahwa dengan efeknya yang saleh, cara tercepat untuk mendapatkan uang pasti dari buah penyegar. Untuk saat ini, dia bisa mendapatkan buah surgawi dan buah penyegar dengan relatif mudah tetapi dia belum bereksperimen dengan buah surgawi. Tidak dapat memastikan apakah itu berdampak pada orang lain, Lu Xiaoyu tidak dapat membantunya memahami kekuatannya dengan lebih baik karena dia belum memulai pelatihannya. Nah, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah buah-buahan penyegar. Jika dia bisa menjualnya, pasti banyak yang menginginkannya. Meningkatkan bakat dan kondisi fisik mereka, orang kaya pasti akan membelinya untuk memastikan kesejahteraan mereka sendiri dan juga keluarga mereka. Karena itu, Lu Su yakin bahwa banyak yang bersedia melakukan hal itu. Tapi masalahnya adalah buah penyegar akan mulai kedaluarsa sekitar 6 jam setelah dikeluarkan dari inventarisnya. Tidak yakin dengan total waktu yang akan bertahan sebelum menghilang, itu menghapus opsinya untuk mengirimkannya ke orang lain. Dan lebih jauh lagi, tokoh-tokoh kuat masih bisa melacaknya bahkan jika dia tidak memasukkan alamatnya dari semua detail kecil yang tertinggal. Misalnya, mereka dapat melacak orang yang mengirimkan file, meminta ahli mengidentifikasi tulisan tangannya, dan bahkan menyelidiki kamera pengintai lalu lintas. Itu adalah fakta bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh uang. Itu sepadan dengan usaha bagi banyak orang selama mereka bisa mendapatkan buah-buahan penyegar. Karena tidak dapat mengirimkannya, transaksi tatap muka bahkan lebih tidak memungkinkan. Sangat menggelikan untuk berpikir bahwa mereka akan pergi begitu saja setelah membeli buah dari Lu Su. Mereka kemungkinan besar akan memaksanya untuk memberitahu mereka dari mana buah-buahan ini berasal. Menyatakan bahwa mereka menumbuhkannya dari pohon akan terlalu sulit dipercaya kecuali jika pelanggannya membeli ceritanya. Untuk mendapatkan kebenaran darinya, mereka harus menyiksanya atau dia mungkin tidak akan pernah mengatakannya. Bukan untuk menggeneralisasi bahwa seluruh sistem pemerintahan menjijikkan, tetapi faktanya tetap bahwa pasti akan ada beberapa individu yang korup di dalam sistem. Apalagi di saat masyarakat berada dalam kekacauan karena situasi metahuman saat ini, sangat wajar jika orang-orang berpengaruh itu merencanakan beberapa ide untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Metahuman saat ini masih belum dapat dirakit dan digunakan sebagai pasukan dalam perang, tetapi bagaimana dengan menggunakan mereka sebagai pengawal? Bahkan seniman bela diri palem pasir besi bahkan tidak akan memegang lilin untuk mereka dan seni bela diri mereka mungkin hanya dianggap lelucon di depan kehebatan mereka. Lu Su merenungkan tentang jalan berbeda yang bisa diambil oleh para metahuman di masa depan dan terlalu banyak yang harus dipertimbangkan. Menjadi selebritas dan meraup uang adalah kemungkinan terbaik, tetapi menjadi ahli bedah jenius dengan konsentrasi yang ditingkatkan adalah jalan bagus lainnya yang harus diambil juga. Ahli bedah seperti itu yang tidak membuat kesalahan dalam operasi akan membuat seluruh negeri mengantri untuk layanannya. Meskipun menjadi yang pertama diperhatikan oleh orang lain, kemampuan tempur bukanlah satu-satunya kekuatan yang berguna di luar sana. Terlepas dari bagaimana orang lain bergaul dan apakah dia akan dapat menemukan metode yang cocok untuk menghasilkan uang untuk dirinya sendiri di masa depan, Lu Su merasa bahwa satu-satunya hal yang penting adalah menjadi lebih kuat. Itu mungkin akan membuka jalan yang lebih menguntungkan untuk dia ambil, tetapi untuk saat ini, dia hanya bisa mengandalkan tahu baunya. Setidaknya itu jauh lebih mudah daripada menjual telur, bukan? Untuk menjalankan bisnisnya, menjual telur-telur itu melibatkan restocking barang-barangnya sendiri. Jika telur di pasar di tempatnya berharga 10 sen lebih mahal, Lu Su harus menempuh jarak 2 km ke supermarket lain hanya untuk membelinya. Detail kecil ketika diakumulasikan akan menjadi signifikan dan 10 sen bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan dengan mudah. Berdasarkan jumlah telur yang dia jual sehari, jumlah uang yang bisa dia hemat dari 10 sen itu akan dapat membelikan Lu Xiaoyu ubi jalar panggang atau yang lainnya. Menginginkan ubi jalar di musim dingin dan es krim di musim panas, selalu ada sesuatu yang ingin dia makan. Karena itu, Lu Su harus bangun jam 5 pagi hanya untuk membeli telur dari pasar. Pasar pagi itu juga memiliki telur yang ditanam sendiri yang rasanya lebih enak dan terkadang harganya relatif lebih murah. Untuk menjual tahu busuk sebagai gantinya, dia bisa lebih berhemat dengan melewatkan proses penimbunan ini dan selain itu, memasak telur-telur itu membutuhkan air, listrik, dan gas, yang semuanya adalah sumber daya yang bisa dia hentikan untuk dibayar. Melompat dengan gembira dari pikirannya, dia hampir tidak bisa menahan diri. Untuk anak yatim piatu seperti Lu Su, kemampuannya untuk mempertahankan sikap positif meskipun harus menghidupi dirinya sendiri telah membantunya untuk tetap hidup. Dia telah mengalami beberapa kemalangan terburuk dalam hidup dan kurangnya optimisme mungkin membuatnya sulit untuk melanjutkan hidup. Dia ditipu lagi oleh sistem mischief tetapi melihat sisi baiknya, Lu Su merasa damai lagi. Tahu baunya bahkan lebih bau daripada yang dia miliki di masa lalu, tetapi tahu itu bahkan lebih otentik dan enak. Beberapa orang sangat menyukai tahu yang bau sehingga baunya saja sudah cukup untuk menghentikan mereka. Jika ada pelanggan seperti itu, rasa tahu baunya pasti akan mengubah mereka menjadi pelanggan tetapnya. Mengatakan bahwa sistem telah membodohinya dengan buruk tidak sepenuhnya benar. Lu Xiaoyu ingin Lu Su menggunakan kemampuannya untuk membuatkan krepe untuknya setelah dia menghabiskan porsi tahu busuknya dan seperti yang diharapkan, dia tanpa ampun ditembak jatuh oleh Lu Su. Keesokan paginya, Lu Su membawa sebuah kotak besar keluar dari rumahnya. Kotak itu dulunya digunakan untuk membawa barang-barangnya selama pindah rumah, tetapi sekarang berguna untuk menampung tahu yang bau. Dia harus mengambil tahu bau dari inventarisnya di rumah karena akan aneh jika dia secara ajaib membuatnya muncul di depan pelanggannya. Untungnya, dia belum cukup gila untuk melakukan itu. Jika itu adalah Lu Su yang lama, dia tidak akan bisa mengangkat kotak yang berisi 20 plus porsi tahu busuk itu. Namun, itu hanya tugas sederhana baginya saat ini.
Tentu saja, meskipun dia bisa mengaturnya hanya dengan satu tangan, dia harus berpura-pura bahwa setidaknya diperlukan beberapa usaha. Sesampainya di tempat tujuan untuk mendirikan tokonya, bos toko sarapan yang berdekatan dengannya senang melihat Lu Su. Kamu di sini Su, mau semangkuk sup lada pedas. Lu Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Paman Li, tapi aku sudah makan di rumah. Haha, kenapa Lu Xiaoyu tidak ada di sini hari ini? Gadis kecil itu akan duduk manis di sudut saat menjual telur itu untukmu dan mereka akan langsung terjual habis, gurau Paman Li. Dia mengagumi Lu Xiaoyu karena dia bisa duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bisnisnya akan tetap berkembang pesat. Lu Su mengangkat alisnya. Bagaimana Lu Xiaoyu menawan? Gadis kecil itu adalah iblis yang nakal dan dia benar-benar tahu bagaimana cara membuat pertunjukan. Sebelum pasar dibangun, lokasi ini digunakan sebagai tempat pedagang asongan menjual sembako dan pelanggan akan berkumpul di sini untuk hasil bumi dan sarapan. Tetapi setelah pasar dibangun, manajemen Dewan Kota akan berpatroli di daerah ini setiap hari, membatasi mata pencaharian penjajah. Kebijakan pemerintah datang tak lama setelah itu perlahan memihak kelompok berpenghasilan rendah. Kota kemudian memutuskan untuk mendirikan daerah di mana penjajah memiliki izin untuk menjual hasil bumi dan sarapan mereka, dan sebagai hasilnya, tempat itu menjadi hidup sekali lagi. Karena sebagian besar penjual sembako telah beralih ke pasar, hanya mereka yang menjual makanan sarapan yang tersisa. Jika bukan itu masalahnya, Lu Su percaya bahwa dia akan selalu kabur dari manajemen Dewan Kota. Yang satu harus melarikan diri demi mencari nafkah dan yang lain harus mengejar mereka untuk melestarikan perkembangan budaya kota, dan kedua belah pihak tidak akan mudah. Namun, sekarang tidak perlu khawatir lagi dan bahkan anggota Dewan Kota suka sarapan di sini. Begitu Lu Su membuka kotaknya, Li Guoyang, penjual sarapan tetangga, tiba-tiba berbalik. Banyak pemilik toko tetangga lainnya tidak luput saat mereka berhenti sejenak juga. Bau ini, sangat menyengat, dari kesusahan Li Guoyang, +5+2+1+7, dari, menghembus di udara, bau busuk dari tahu busuk menyerang lubang hidung semua orang. Poin kesusahan yang disumbangkan oleh mereka juga berfluktuasi sesuai dengan pasang surut. Pemilik toko di sekitar, tidak hanya Li Guoyang, berkontribusi pada titik kesulitan Lu Su. Terlepas dari apa yang mereka jual, baik itu bahan makanan, bola wijen, adonan goreng, krep atau roti Cina, semua orang merasa seolah-olah mereka tercekik. Spare me, Great Lord. Chapter 47 Bahasa Indonesia. Ketika Lu Su melihat seluruh gelombang pemberitahuan masuk ke catatan-catatannya, matanya berbinar. Ketika dia pertama kali mengeluarkan tahu yang bau itu, Lu Xiaoyu hanya memberikan beberapa poin kesusahan padanya dan dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi dari tampilannya, benda ini persis seperti senjata pemusnah massal. Meskipun poin kesusahan yang dia dapatkan darinya tidak terlalu signifikan, tetapi poinnya datang secara konsisten dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam 1 menit, Lu Su mampu memanen sekitar 100 poin. Jika dia menjual produknya selama 20 menit, seperti biasa, Lu Su memperkirakan dia akan bisa memanen sekitar 2000 poin. Selanjutnya, dia baru saja mendorong gerobaknya dan tidak banyak orang yang lewat. Ketika akan ada lebih banyak dari mereka yang lewat nanti, bukankah poinnya akan meledak di luar kendali? Karena itu, Lu Su tidak perlu takut bahwa dia akan memenangkan sesuatu yang tidak diinginkan dari lotre. Bahkan jika hadiahnya berupa tahu bau, itu akan berguna untuk kehidupannya yang sebenarnya. Itu dianggap sangat bau tetapi tidak terlalu menyengat sehingga orang lain tidak dapat menahan baunya. Atau yang lain, kebencian yang mereka keluarkan tidak akan berarti hanya 1 digit poin kesusahan. Sederhananya, itu lebih merupakan rasa penderitaan yang ringan dan menusuk bagi orang lain. Li Guoyang berpikir sejenak dan dengan mulut setengah terbuka karena penderitaan ringan, melontarkan lelucon setengah serius, Lu Su. Apakah Paman Li melakukan sesuatu padamu yang tidak kamu sukai akhir-akhir ini? Tidak, tidak, pasti tidak, Lu Su dengan cepat melambai dan menyangkal, Paman Li, siapa yang kamu bercanda? Dalam sekitar tahun ini, semua orang tahu bahwa Lu Su adalah anak yatim piatu yang mandiri dan selalu menjaganya. Paman Li biasa menjual telur marmer Cina di toko sarapannya yang rasanya enak meskipun tidak mudah dikupas karena dia tidak memandikan telur dengan air dingin. Itu masih tidak diragukan lagi menjadi favorit semua orang. Namun, setelah Paman Li mengetahui situasi keuangan Lu Su dan Lu Xiaoyu, dia diam-diam berhenti menjual telur marmer Cinanya. Selanjutnya, ada 2 toko lain yang mengikuti. Karena itu, Lu Su adalah satu-satunya yang tersisa menjual telur di seluruh jalan, menghasilkan bisnisnya yang berkembang pesat. Dan setiap kali Lu Xiaoyu keluar untuk menjual telurnya sendiri, paman dan bibi inilah yang akan menjaganya. Tidak peduli seberapa cerdasnya dia, Lu Xiaoyu masih seorang gadis berusia 10 tahun. Ada banyak bajingan di luar sana dan jika ada orang yang menunjukkan sedikit permusuhan padanya, akan selalu ada orang-orang ini yang datang untuk menyelamatkannya. Paman Li dan yang lainnya bahkan akan berkelompok dan mengirim Lu Xiaoyu pulang pada waktu-waktu setelah mereka selesai dengan toko mereka. Perasaan tulus ini perlahan terakumulasi. Lu Su selalu merasa bahwa cinta tanpa syarat tidak ada di dunia ini karena baik Lu Xiaoyu maupun orang tuanya telah meninggalkan mereka. Jika demikian, siapa lagi yang akan menunjukkan kebaikan kepada mereka? Setidaknya, itulah mentalitas yang mereka miliki saat meninggalkan panti asuhan pada awalnya. Hanya setelah beberapa waktu Lu Su perlahan menyadari bahwa memang ada orang-orang yang berbudi luhur di dunia ini di mana sentimen sejati hadir dan tidak semuanya korup dan jahat. Lu Su telah memikirkannya dan memutuskan bahwa jika dia ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik setelah studi universitasnya, dia akan membantu orang-orang ini dengan apapun yang mereka perlukan bantuan.
Ini karena, di masa tergelap dan terberatnya, merekalah yang menghujaninya dengan kebaikan terbesar yang pernah dia alami. Bagi seorang anak berusia 16 tahun yang baru saja meninggalkan panti asuhan, kehangatan yang luar biasa ini seperti bantuan yang diperlukan yang sangat dia butuhkan. Lusu bukanlah orang yang dengan tidak hati-hati memusuhi orang lain. Setidaknya untuk orang-orang ini, dia pasti tidak akan memprovokasi mereka. Karena itu, ketika Paman Li mengucapkan kata-kata itu, Lusu menginternalisasi kata-katanya dan merasa agak malu karena poin-poin kesusahannya berasal dari kata-kata itu. Lusu berpikir sejenak dan dalam satu gerakan menukik, mengeluarkan beberapa tahu busuk dan berencana untuk membagikannya kepada semua orang untuk dicoba. Paman Li, ini adalah tahu bau yang aku buat. Jangan hanya fokus pada baunya. Mereka sebenarnya sangat enak. Dia bertanya-tanya bahwa jika semua orang mencoba tahu bau ini, apakah kesusahan mereka akan sedikit berkurang. Dibandingkan dengan orang-orang yang menunjukkan kebaikan padanya, Lusu lebih suka mengorbankan beberapa titik kesusahan. Karena masih ada orang yang lewat. Dan juga, teman-teman sekelasnya yang menggemaskan. Dia membawa satu porsi untuk setiap orang dan setiap porsi tahu yang bau akan berharga sedikit kurang dari $5. Meskipun Lusu adalah orang yang kalkulatif, dia jelas bukan orang yang picik. Satu-satunya masalah adalah bahwa orang-orang ini tidak menerima tawarannya dengan mudah dan duduk di pagar. Jadi, mereka ragu-ragu menggigit tahu yang bau itu. Lezat, Paman Li terkejut saat dia memakannya. Tahu busuk ini ternyata sangat lezat dan memiliki kedalaman rasa yang kuat. Keterampilan kuliner yang luar biasa. Jika kamu memiliki keterampilan seperti itu, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Aku pikir ini akan membantu kamu menghasilkan lebih banyak daripada telur. Kamu jual. Lusu mengintip catatan pendapatannya dan titik mara bahaya Paman Li telah berhenti masuk. Ini dianggap sebagai situasi positif bagi Lusu dan dia menjawab, aku baru saja mempelajarinya dan aku hanya berani membawanya keluar untuk dijual setelah aku yakin bahwa aku telah menguasainya. Tentu saja, dia tidak bisa menyebutkan apapun tentang lotere dan harus memberikan jawaban seperti itu. Setelah makan tahu bau, titik-titik kesusahan semua orang telah lenyap bersama dengan rasa bersalah Lusu. Aku akan terus menjual tahu busuk ini di masa depan sehingga Paman Li dan Bibi Wang, kamu dapat melanjutkan dengan menjual telur marmer Cina kamu. Aku minta maaf karena menahan bisnis kamu selama setahun terakhir ini, kata Lusu sambil tersenyum. Lihat dirimu, terdengar seolah-olah kita orang asing, jawab Paman Li gembira. Sangat menyenangkan melihat seseorang mengingat kebaikan yang telah kamu lakukan untuk mereka. Awalnya, mereka hanya memutuskan untuk membantu dua bersaudara ini, Lusu dan Lu Xiaoyu, karena mereka tampaknya memiliki karakter yang cukup baik. Atau yang lain, tidak ada alasan untuk membantu orang asing. Lusu telah mendapatkan sekitar 200 poin dan meskipun dia telah kehilangan sejumlah besar kemungkinan pendapatannya, dia merasa agak puas di dalam. Orang-orang dari 10 lebih orang ini hanya mengkonsumsi 3 porsi tahu baunya dan masih ada lagi untuk dijual. Orang-orang yang lewat di jalan-jalan perlahan bertambah seiring mereka yang perlu bekerja atau pergi ke sekolah melewati tempat ini. Ketika mereka berjalan melewati area ini, lubang hidung mereka biasanya akan diserang oleh aroma makanan yang disiapkan di sini, pancake panggang, buah-buahan, sup pedas, susu kedelai, dan berbagai bundel sayuran. Tapi untuk hari ini, semuanya tampak berubah karena hanya ada bau tahu busuk di udara. Lusu dengan riang memperhatikan saat orang-orang berjalan melewatinya, menyebabkan catatan pendapatannya dari titik-titik mara bahaya meningkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selama seseorang datang dalam jarak 50 meter dari kiosnya, mereka akan segera memberikan poin mara bahaya kepada Lusu sampai mereka meninggalkan sekitarnya. Meskipun areanya tidak terlalu besar, poin utamanya adalah ada banyak orang di sini. Manusia untuk menang, hanya setelah 10 menit, Lusu telah mendapatkan 3.700 poin. Jika ada orang biasa yang melihat betapa menyebalkannya dia, mereka pasti akan menangis jauh di lubuk hati mengetahui informasi itu. Tapi Lusu bukan orang biasa. Dia hanya merasakan kepuasan yang luar biasa saat melihat penghasilan besar dari titik-titik kesusahan. Rasanya seolah-olah Lusu memiliki senjata pembunuh besar di genggamannya. Haha, dia hanyalah seseorang yang membawa sekotak tahu bau dan dia bisa membuat orang lain ketakutan. Sebelumnya, dia khawatir saat semua orang memakan tahu baunya, mereka perlahan akan menghentikan kontribusi kesusahan mereka. Setelah dipikir-pikir, jejak pemikiran itu agak menggelikan dan tidak perlu khawatir. Ada ribuan orang yang berjalan melalui jalan ini tetapi porsi tahu baunya yang terbatas hanya berjumlah beberapa puluh potong. Bahkan jika satu orang hanya membeli satu porsi, antrian tidak akan ada habisnya. Dengan demikian, stok tahu baunya saat ini tampak tidak berarti dibandingkan dengan jumlah orang yang lewat. Spare me, Great Lord. Chapter 48 Bahasa Indonesia. Jumlah titik mara bahaya yang bisa diberikan oleh ribuan orang sangat besar. Sebelumnya, Lusu merasa bahwa sistem ini tidak dapat diandalkan, hanya untuk menyadari bahwa tahu bau itu adalah anugerah. Tahu bau agak misterius, beberapa orang menghindarinya dengan segala cara, sementara beberapa orang suka memakannya sampai-sampai mereka akan bersemangat hanya dengan menciumnya. Jadi tidak semua orang akan tertekan oleh tahu bau, jadi Lusu masih punya urusan. Mata seorang pria parubaya berbinar saat berjalan melewati dan mencium bau tahu yang busuk. Dia berbalik dan menatap Lusu, berapa harganya? $5, Lusu tahu bahwa bisnis ada di sini. Biarkan aku mencobanya, pria parubaya itu memberikan $5 kepada Lusu. Lusu merasakan sedikit kegembiraan memikirkan kemungkinan pendapatan masa depan dari ini. Pria parubaya itu memasukkan sepotong tahu hitam yang bau ke dalam mulutnya dan menjilat bibirnya, lezat, rasanya otentik. Lusu menghela nafas lega.
Dia tidak makan tahu bau, jadi dia tidak terlalu percaya diri dengan bisnis ini. Sekarang seseorang menikmatinya, itu menunjukkan bahwa itu adalah ide bisnis yang masuk akal. Bisnis memang seperti itu, sulit untuk hanya mengandalkan satu ide. Beberapa orang mengatakan alih-alih melakukan bisnis yang meluas, seseorang harus membuka restoran. Tapi restoran tidak mendapatkan uang dengan mudah. Renovasi, upah pramusaji dan koki, apa yang tidak butuh uang? Itu akan menelan biaya ribuan dolar setiap hari, dan banyak orang tidak akan bisa mentolerirnya. Seperti banyak orang yang sebenarnya memiliki beberapa ide bisnis yang cukup inovatif dan menyegarkan. Tapi begitu mereka benar-benar melakukannya, itu akan menjadi berantakan. Lusu takut dia termasuk dalam kategori ini. Keuntungannya, bagaimanapun, adalah bahwa bisnisnya tidak memerlukan uang atau biaya. Tidak perlu membeli bahan atau membayar upah siapapun. Bahkan jika bisnis ini tidak berhasil, tidak banyak kerugian baginya, hanya sebagian dari waktunya. Setelah pria parubaya itu pergi, Lusu mendapatkan kepercayaan diri dan mulai berteriak, $5 untuk satu tahu bau. Kamu akan menyesal tidak membeli satu untuk $5, tepat ketika dia selesai berbicara, pendapatan titik kesusahannya meningkat tiba-tiba. Orang-orang yang tidak bisa mentolerir tahu bau benar-benar kesal. Tidak bisakah kamu menjual tahu baumu secara diam-diam? Jangan berteriak. Ketika Lusu telah mengumpulkan 7.000 titik mara bahaya, tahu baunya berangsur-angsur menjadi lebih populer. Begitu dia mencapai 8.100, dia telah selesai menjual semua tahunya. Lusu tiba-tiba berpikir dalam-dalam dan ragu-ragu. Dia memiliki jumlah poin kesusahan yang tinggi hari ini karena tidak ada yang datang untuk mencoba tahu baunya selama hampir setengah hari. Hanya pada akhirnya dia berhasil menjualnya secara perlahan. Ketika pelanggan yang kembali datang lain kali, dia akan menyelesaikan penjualan tahunya dengan cepat. Dia akan mendapatkan uang lebih cepat, tetapi pemasukan poin kesusahannya akan jauh lebih sedikit. Dia menyadari bahwa tahu bau yang diberikan oleh sistem terlalu enak, dan itu juga menjadi masalah. Lusu mengemasi kiosnya dan pulang. Hari pembukaannya bagus, dan karena uang diperoleh hari ini, dia akan meninggalkan masalah masa depan untuk hari lain. Adapun titik-titik mara bahaya, Lusu memutuskan bahwa dia harus memikirkannya dan menjelajahi sistem. Dia akan memutuskan nanti malam. Dalam perjalanan ke sekolah, Lusu menggunakan ponselnya untuk melihat forum untuk setiap kejadian baru. Dia juga melihat apa yang metahuman lain diskusikan di grup obrolan. Forum tersebut berdiskusi tentang kesamaan kelas Daoyuan di seluruh negeri. Segala sesuatu di dalam negeri pada umumnya sama. Sedangkan untuk luar negeri, ada lebih banyak berita. Beberapa orang menyatakan bahwa negara lain telah mulai mengumpulkan kelompok kecil untuk metahuman juga. Beberapa orang mengatakan mereka ingin menjadi penjaga dan pembela kota. Beberapa bahkan menerima wawancara. Media secara alami sangat menerima para metahuman ini yang lebih liberal dengan pemikiran mereka. Di satu sisi, media menginginkan lebih banyak berita untuk masyarakat. Di sisi lain, para metahuman mendambakan perhatian orang-orang. Itu adalah pertandingan yang dibuat di surga. Terlepas dari tulus tidaknya mereka ingin mempertahankan kota, sikap dan pemikiran mereka tergambar dengan jelas dan terbuka. Banyak orang di forum juga menyebutkan bahwa kemunculan metahuman adalah hal yang baik. Sentimen heroik telah muncul lagi, dan semua orang lebih bersedia untuk melakukan perbuatan baik. Mungkin ini bisa mengubah seluruh dunia dengan cara yang baik. Setidaknya para metahumans terlihat agak positif dan optimis untuk umat manusia sekarang. Lusu mulai tertawa tanpa suara ketika dia melihat semua komentar forum. Mereka sangat kekanak-kanakan dan naif. Apakah para metahuman dengan sentimen jahat itu akan memberitahu semua orang secara terbuka? Hai, aku akan menghancurkan jendela rumahmu. Haha. Apa gunanya memecahkan jendela? Jika mereka melakukan hal-hal buruk, mereka seharusnya melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada menghancurkan jendela. Topik lain yang banyak dibahas melibatkan rahasia yang diungkapkan oleh kelas Daoyuan. Lebih dari 1.000 siswa di seluruh negeri dikeluarkan karena itu. Ada efek yang sangat besar, dan semua orang bisa melihat tekad dalam menjaga rahasia kelas Daoyuan. Beberapa orang juga memperhatikan situasi lain, interaksi metahuman dalam komunitas mereka sendiri tidak akan menyebabkan pengusiran. Ini berarti bahwa jas hitam hanya melarang penyampaian informasi kepada rakyat jelata, tetapi menerima kenyataan bahwa metahuman berinteraksi dan berbagi informasi satu sama lain. Seseorang di kelompok kelas Liki berkata, teman sekelas sekolah dasar aku dari sekolah lain baru saja pindah. Dia kelas B dan ketika kami mengobrol, dia senang sepanjang hari. Dia juga mengharapkan aku untuk meminta tip dan bimbingannya, untuk pelatihan dan peningkatan potensi. Berhentilah bermimpi, bagaimana kamu bisa meningkatkan bakatmu? Kamu bahkan tidak tahu cara melatih dasar-dasarmu. Pada saat ini, bakat tingkat B secara luas dipahami sebagai kuat. Semua peserta pelatihan metahuman tahu dengan jelas siapapun yang berlevel B. Para siswa dengan bakat tinggi secara alami memiliki lebih banyak orang berkumpul di sekitar mereka. Ini seperti kekuatan alam, seperti bagaimana orang kaya sering memiliki banyak orang yang berkerumun di sekitar mereka. Klasifikasi benar-benar ada di mana-mana. Dengan perbedaan kemampuan, itu wajar untuk memiliki klasifikasi yang berbeda. Beberapa orang dari tingkatan CDEF secara tidak sadar merasa bahwa mereka yang berada di B lebih baik dari mereka dalam beberapa tingkatan. Beberapa siswa tingkat B lebih low-key, sementara beberapa memiliki profil yang agak tinggi. Misalnya, Liuli dari kelas 2 kelas 3. Dia tidak memandang rendah siapapun, tetapi dia tiba-tiba menjadi lebih aktif dan bersemangat di sekolah baru-baru ini. Dia bertingkah seperti kupu-kupu sosial baru-baru ini. Kupu-kupu sosial adalah penilaian oleh Lusu. Kamu tidak perlu peduli, seseorang berkata, bakat tidak mewakili masa depanmu.
Apalagi, sekolah kami memiliki beberapa orang di tingkat B juga, kami bahkan memiliki tingkat A. Tidak perlu peduli dengan orang lain. Sekolah, haha, sebenarnya semakin dia menertawakan, semakin dia kekurangan. Tidak perlu peduli padanya, mari kita tetap bersatu. Beberapa pernyataan yang membingungkan, karena perbedaan antara sekolah yang berbeda, setiap orang telah mengambil persaingan. Lusu hanya bisa berpikir bahwa anak-anak ini mudah ditenangkan. Lusu perlahan mengirim pesan baru, semakin kamu menertawakan, semakin menunjukkan bahwa apa yang kamu miliki, sekelompok orang dalam kelompok dengan musuh yang sama tiba-tiba menjadi tenang. Kata-kata semua orang sepertinya disambar kilat kembali ke perut mereka. Sialan, kamu sangat masuk akal. Spare me, Great Lord. Chapter 49 Bahasa Indonesia. Sebenarnya, pepatah semakin baik perasaan kamu tentang diri sendiri, semakin sedikit kamu merasa perlu untuk pamer, sangat masuk akal. Biasanya, orang yang suka pamer melakukannya untuk rasa superioritas dan kehadiran dan yang benar-benar cakap tidak perlu pamer karena perasaan ini muncul secara alami. Ini adalah logikanya, namun Lusu mengatakan bahwa semakin kamu pamer, itu berarti kamu harus memiliki lebih banyak untuk melakukannya. Ini bukan filosofi, tapi itu kebenaran. Di geng yang telah dibangun Liki, pemimpin geng masih terpengaruh oleh bakat tingkat F-nya sementara Liu Li entah bagaimana telah diikat ke dalamnya. Lebih buruk lagi, Li Qingyu telah dikeluarkan dan meninggalkan geng. Dan hanya Liu Li dan Yuan Lingqi yang berpartisipasi dalam percakapan dengan Lusu. Setelah Lusu mengirim pesan, mereka berdua tiba-tiba merasakan deja vu, seperti saat itu dalam obrolan grup kelas. Dari kesusahan Su Yuan, plus 141, dari Yuan Lingqi, orang-orang ini pada dasarnya adalah mereka yang memiliki bakat yang lebih rendah dan mereka semua merasa memiliki musuh yang sama dan selama mereka berkumpul bersama, mereka tidak perlu takut pada mereka yang memiliki bakat yang lebih tinggi. Tapi satu pesan mematikan Lusu menyebabkan semua orang terdiam sesaat. Mereka yang memiliki bakat yang lebih tinggi tentu saja baik-baik saja dengan itu, tetapi seberapa jarang bakat tingkat B di seluruh sekolah. Juga, tidak semua siswa berkemampuan rendah terpengaruh olehnya. Pesan itu cukup subjektif, tapi tetap saja, itu adalah obrolan grup untuk seluruh peserta pelatihan metahuman Sekolah Internasional Luocheng yang berarti bahwa lebih dari 70 orang ada di dalamnya dan dalam sekejap mata, Lusu telah mendapatkan lebih dari 3.000 poin marabahaya. Saat Lusu sedang berjalan ke sekolah, dia terus melihat obrolan grup dengan mata berkilauan. Jika semua orang terus mengobrol, dia akan dapat menembus nebula tingkat pertama dalam waktu singkat. Namun, tidak ada yang berbicara. Lusu mengirim pesan lagi, kenapa tidak ada yang membalas? Ayo, ngobrol. Beberapa orang dalam obrolan itu bingung. Lusu telah merusak suasana dalam obrolan dengan pesannya dan apa yang dia ingin mereka balas. Mengenai mengapa tidak ada yang menjawab, bukankah seharusnya dia mengetahui alasannya? Dari kesusahan Yuan Lingqi, plus 47, gelombang titik marabahaya lainnya ditambahkan dan tepat di pagi hari, titik marabahaya Lusu telah terakumulasi menjadi lebih dari 13.000 dan ini adalah titik marabahaya tercepat yang pernah dia terima. Lusu tertegun tak bisa berkata-kata untuk sesaat. Sejujurnya, dia hanya ingin percakapan berlanjut dan tidak mengharapkan banyak poin kesusahan ini. Hehe, teman sekelas ini terlalu imut. Memikirkannya, meskipun tahu bau dianggap sebagai senjata yang mempengaruhi masa, tetapi membuka nebula masa depan akan membutuhkan lebih banyak buah surgawi dan karena dia tidak memiliki resep tahu bau, dia harus tetap berpegang pada rencana mengandalkan dan memanfaatkan rakyat. Sesampainya di kelas, hal pertama yang dilakukan Lusu adalah bertanya pada Deski Jiangsui, pelatih metahuman dari sekolahmu, apakah mereka membentuk geng? Jika kalian semua memiliki grup chat, bisakah kamu menambahkan aku? Jiangsui secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Membawa Lusu ke dalam kelompok pasti akan menghasilkan sesuatu yang buruk dan dia langsung menolak. Lusu bersikeras, ayo, aku hanya ingin bergabung dengan grup. Untuk beberapa alasan, teman sekelas lainnya di kelas merasa sulit untuk berkomunikasi dengan Jiangsui dan berpikir bahwa dia tidak berperasaan. Tapi Lusu berpikir sebaliknya karena dia selalu bisa melakukan percakapan normal dengannya. Semua orang juga mulai menyadari jenis kelamin Jiangsui yang sebenarnya dan berpikir tentang bagaimana mereka meminta nomor teleponnya dan menambahkannya ke berbagai media sosial. Mereka semua merasa ngeri. Semua orang juga memperhatikan bahwa Jiangsui ini cukup eksentrik. Di kelas, dia sepertinya hanya bisa cocok dengan Lusu dan dia tidak pernah bisa berbicara lebih dari 2 kalimat dengan orang lain. Jauh di lubuk hati, Jiangsui merasa bahwa meskipun Deski Lusu cukup beracun, menghabiskan waktu lama bersamanya telah membuatnya lebih nyaman berada di dekatnya. Itu adalah perasaan yang aneh. Tidak peduli apa yang Jiangsui katakan, Lusu tidak menghakimi atau tersinggung dan hal yang sama berlaku untuk apapun yang dikatakan Lusu. Karena itu, mereka bisa menjadi teman. Tapi, sangat sedikit orang yang bisa melakukan itu. Saat makan siang, Lusu membuka kotak makan siangnya dan di dalamnya ada beberapa potongan kentang goreng dan nasi. Kentang cuka goreng adalah spesialisasi Lusu yang banyak lainnya selalu gagal mengeluarkan rasa manis dan asam tidak peduli berapa banyak cuka yang mereka tambahkan. Triknya adalah merendam potongan kentang dalam cuka sebelum menggorengnya dan kamu akan mendapatkan kentang yang beraroma. Meskipun industri kuliner lokal cukup dalam, masih ada beberapa hidangan yang mudah untuk diketahui. Tetapi yang tidak dapat kamu temukan, tidak mungkin untuk meniru rasa yang sama. Lusu berpikir sambil makan siang, jika aku bisa mendapatkan 100 lebih atau bahkan beberapa ratus dolar setiap hari dari tahu bau, bagaimana aku harus menghabiskan uangnya? Haruskah aku mengajak Lu Xiaoyu bermain di hari buruh? Atau mungkin liburan musim panas?
Lu Xiaoyu tidak pernah keluar dari Luo Cheng dan Lu Su selalu ingin mengubahnya. Sebelumnya, dia tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya tetapi sekarang dia bisa. Lu Su merasa bahwa pergi ke suatu tempat yang jauh pada hari buruh tidak sepadan dan juga akan ada orang-orang berbahaya di sekitar selama waktu itu. Selama liburan musim panas, cuaca Luo Cheng akan terik tetapi danau teh hijau yang selalu ingin dikunjungi Lu Xiaoyu akan sangat sejuk dan paling cocok untuk menghabiskan musim panas. Dia harus berdiskusi dan membuat rencana dengan Lu Xiaoyu malam itu. Meskipun mereka punya uang, mereka tetap harus merencanakan detailnya dengan cermat karena mereka tidak punya penghasilan lain untuk diandalkan. Lu Su secara konsisten melakukan latihan harian. Meskipun sinar matahari akan selalu menyatu dengan nyala api di dalam hatinya, tetap tidak ada perubahan yang terlihat. Pelatihan malam memiliki kemajuan yang lebih terlihat dan Lu Su terjaga sepanjang malam kemarin lagi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidur itu penting dan di musim dingin, bahkan untuk bangun pun butuh perjuangan. Tapi sekarang dia tidak perlu tidur, dia merasa aneh tentang hal itu. Pelatihan sepanjang malam setara dengan 1 atau 2 buah surgawi dan kemajuan menerangi bintang ke-6 adalah 25%. Haruskah dia membeli buah surgawi untuk menyelesaikan penerangan bintang ke-6? Lu Su merasa bahwa ini adalah sebuah kemungkinan. Tapi dia masih tidak yakin kapan kelas Daoyuan akan mulai mengajari mereka tentang metode pelatihan. Ini pasti akan terjadi tetapi sampai sekarang, sepertinya tujuannya masih untuk mencuci otak para siswa. Mereka sudah menggunakan metode ekstrim untuk memperingatkan para siswa dan sebagai hasilnya, kebanyakan orang tidak lagi berani melanggar peraturan kerahasiaan. Apa yang bisa menjadi langkah mereka selanjutnya? Spare me, Great Lord. Chapter 50 Bahasa Indonesia. Saat malam tiba, masyarakat tampaknya tidak terpengaruh oleh gelombang baru metahuman. Kendaraan yang tak terhitung jumlahnya meluncur di jalan berwarna cerah selama jam sibuk setelah jam kerja. Sementara berita tentang metahuman masih menyebar, berita tentang metahuman di luar negeri yang membentuk geng adalah yang paling umum. Ini telah menjadi topik makan malam bagi sebagian besar rumah tangga. Tapi berita lokal yang berhubungan dengan metahuman hampir tidak disebutkan. Hal ini patut diapresiasi oleh para jas hitam karena mampu merahasiakan berita dan informasi ini dari publik dan menjaga stabilitas sosial. Setelah memasak makan malam untuk Lu Xiaoyu, Lu Su berangkat ke sekolah. Dia ingin merayakan dan membuat telur goreng dengan terong. Baginya, adalah hal yang baik bahwa kebangkitannya tidak mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Kebangkitan tidak memberinya telur ekstra untuk dimakan, juga tidak memberinya pakaian yang lebih baik. Tapi ada sedikit perbedaan sekarang. Meskipun mendapatkan tahu bau dari lotre tidak beruntung, Lu Su tidak keberatan sama sekali karena dia bisa mendapatkan uang darinya. Lu Su adalah orang yang sangat membumi. Begitu saja dan tanpa mencuri atau menyakiti, dia puas dengan mendapatkan sedikit uang. Saat dia menunjukkan kartu pas malamnya dan memasuki sekolah, penjaga keamanan mengamati semua orang dengan cermat. Bahkan sistem keamanan di sekolah ditingkatkan dan hanya beberapa hari yang lalu, kamera keamanan dipasang di setiap sudut. Di pintu masuk, bahkan gerbang pemindaian yang biasanya ditemukan di bandara didirikan. Berada di bawah kondisi seperti itu, semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih serius. Poin utama di sini dapat diwakili oleh kata ritual. Misalnya, selama pemakaman, itu adalah ritual bagi setiap orang untuk mengenakan pakaian berwarna gelap. Dan melakukan ini juga akan mempengaruhi suasana hati mereka. Saat ini, Sekolah Internasional Luo Cheng memiliki lingkungan yang sama sekali berbeda di malam hari dibandingkan dengan siang hari. Bahkan Lu Su menjadi sedikit lebih serius memasuki sekolah seolah-olah dia berpartisipasi dalam beberapa misi rahasia. Saat keamanan dan kerahasiaan di sekitar kelas Daoyuan meningkat, isi kelas harus menjadi lebih mendalam. Pelajaran telah dimulai dan Si Fei membawa dan membagikan sekotak buku ke kelas. Lu Su mengambil satu dan melihat kekerabatan dari ketiganya. Apakah ini tentang metode pelatihan? Seseorang bertanya. Petik 2. Tidak yakin, tapi sepertinya begitu. Si Fei berdiri di podium dan tersenyum pada para siswa yang bersemangat. Apakah kalian pikir ini berisi metode pelatihan? Tidak, ini hanya pengantar. Lu Su tiba-tiba menyadari. Karena kelas Daoyuan, dia telah menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Taoisme dan kekerabatan dari tiga ini ditulis oleh seorang pendeta terkenal. Jika ini benar-benar berisi metode pelatihan, maka jas hitam tidak akan begitu rahasia tentang hal-hal seperti buku ini dapat dengan mudah diperoleh. Sepertinya para jas hitam masih paranoid tentang masalah kerahasiaan dan dengan memulai dari dasar, mereka masih punya waktu untuk mengatur semuanya dengan baik. Si Fei mengangkat kekerabatan tiga dan bertanya, apakah ada yang tahu ini? Lupakan saja, aku akan menjelaskannya secara langsung. Dari kesusahan Si Fei, plus 51, Lu Su tercengang. Bagaimana mungkin situasi itu memberinya poin kesusahan? Mungkinkah Si Fei mengingat saat sebelumnya dia mengajukan pertanyaan kepada Lu Su dan memutuskan untuk tidak melakukannya lagi? Jika bukan karena titik mara bahaya, Lu Su tidak akan menyadari. Si Fei melirik Lu Su dan melanjutkan, pada awalnya, ada teori tentang ramuan, senjata kuno, dan teknik kultivasi kesehatan, tetapi kita akan membiarkannya nanti. Mari kita bicara tentang cara Dao dulu. Dao, jalan, yang dapat dibicarakan bukanlah Dao konstan, nama yang dapat dinamai bukanlah nama konstan. Tanpa nama, adalah asal mula langit dan bumi, yang bernama adalah ibu dari segala sesuatu. Jadi, kekosongan konstan memungkinkan seseorang untuk mengamati esensi sejati. Keberadaan konstan memungkinkan seseorang untuk melihat manifestasi lahiriah. Keduanya datang berpasangan dari asal yang sama. Si Fei berhenti sejenak dan melanjutkan, apakah mungkin untuk mencapai keabadian atau tidak? Tidak ada yang tahu tetapi apa yang dapat aku jamin adalah bahwa dunia sekarang berbeda.
Lu Su dapat melihat bahwa si Fei bukanlah seorang pendidik terlatih dan dia hanya membaca buku dan berbagi beberapa pengetahuan pribadinya. 17 bulan yang lalu, dunia mengalami perubahan pertamanya saat orang-orang mulai sadar. Sementara beberapa orang dalam pelatihan menyadari bahwa metode pelatihan mereka mulai menghasilkan hasil yang sebenarnya. Dan dalam 17 bulan penelitian berikutnya, kekuatan magis telah meningkat dan semakin banyak metahuman muncul. Tidak ada yang benar-benar menyadarinya pada awalnya tetapi sekarang, metahuman ada di mana-mana. Dan seseorang telah menemukan metode pelatihan yang paling efisien. Tentang siapa orang ini, si Fei tidak menyebutkan. Tapi Lu Su merasa bahwa pria ini pasti memiliki kekuatan besar, mungkin setidaknya kelas C. Seperti yang telah disebutkan si Fei, energi magis dunia hanya meningkat dan tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana dunia masa depan akan berubah. Setelah gelombang pertama pengusiran siswa, isi kelas Daoyuan akhirnya menjadi lebih relevan. Sebelum pelajaran ini, para siswa tidak tahu apa yang sedang terjadi dan kapan semuanya dimulai tetapi sekarang mereka tahu. Meskipun metode pelatihannya masih belum diajarkan, Lu Su merasa telah memperoleh banyak hal. Pada saat ini, si Fei mengeluarkan sebuah botol kecil dan di dalamnya diisi dengan semacam zat putih keperakan yang mengalir yang berkilauan di bawah cahaya. Ini adalah paduan natrium kalium. Setelah munculnya kekuatan magis, beberapa logam seperti ini mulai mengembangkan sifat baru. Selain tahan panas, mereka tampaknya telah menjadi media kekuatan magis. Beberapa dari mereka yang sedang berlatih bahkan menggunakannya untuk membuat senjata. Sementara si Fei berbicara, zat natrium kalium di dalam botol kecil tiba-tiba mulai bersinar. Lu Su terkejut. Mungkinkah ini bahan legendaris untuk membuat benda-benda ajaib itu? Dia tidak benar-benar tahu jenis barang apa yang bisa bermanfaat bagi mereka yang sedang berlatih, tetapi ada getaran aneh pada sains di balik ini. Si Fei tertawa, tentu saja, kita tidak membicarakan semua benda ajaib dalam dongeng. Meskipun aku belum pernah melihat benda-benda itu, aku percaya bahwa benda-benda itu memang ada di suatu tempat di dunia ini dan pada kenyataannya, beberapa akan lebih ajaib lagi.